Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin kita itu, pertemuan hari ini belum dibahas. Masih kuat? Masih kuat? Ngantuk? Lanjut. Oke, kita percepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin, ajarin saya dong ya Rasulullah tentang beberapa amal atau perkara yang bisa menjadi sebab saya masuk ke dalam surga. Qala, Nabi bersabda, ta'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a. Amal yang paling paten pertama adalah sembah Allah. Jangan duakan Allah. Ini perkara iman. Jangan ada saingan Allah. Jangan ada sekutu Allah. Allah cuma satu, tidak ada sekutu baginya. Sembah Allah, jangan syirik. Bahkan kan ada hadis ijtanibus sab'an mubiqat, qalu wa ma hunna ya Rasulullah, asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, dan seterusnya. Ada 7 dosa besar. Yang dosa besar ini ketika belum taubat dan mati dalam keadaan dosa itu, maka mutlak neraka paling bawah tempat mereka. Apa saja? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Pertanyaannya, dukun-dukun selama ini syirik gak kepada Allah? Syirik gak Pak? Syirik. Orang-orang yang pakai batu cincin, meyakini batu cincin bisa melindungi dia dari kecelakaan, syirik apa enggak? Orang yang punya keris ini dia yakini akan menolong semua masalah hidup dia, syirik apa enggak? Ngerawat keris lebih rajin daripada ngerawat istri. Boleh gak Pak? Beli minyak wangi buat keris harganya 100 juta. Ngasih istri per bulan 1 juta, itu gimana? Keris dibeliin, sarung dibeliin, baju keris harganya 12 juta, istri daster sobek kagak beliin. Bagaimana itu? Keris harus dirawat, istri gak di. Kenapa lebih senang yang goib ketimbang yang nyata? Yang nyata aja hoaxnya banyak, apalagi yang goib. Jangan Pak ya. Kalau ada di sini bapak-bapak sempat megang pusaka-pusaka, kalau bisa nggak usah, pegang istri aja lebih bagus. Soalnya saya pernah ketemu Pak, saya punya murid ngaji ngoleksi hampir 12 keris. Beli lagi. Belinya bukan beli di online, bukan, belinya di orang-orang pinter katanya. Ini keris punyanya pangeran khodamnya macan, khodamnya harimau, khodamnya bla 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 bla, maharnya 12 juta, setiap malam 1 syuruk harus kamu mandiin. Dia ngajak jarak mandi. Mandiin keris lagi kan. Kok bisa? Kan itu artinya kita bergantung kepada makhluk, bukan bergantung kepada Allah. Bisa mengarahkan kepada syirik. Ada lagi, Ustaz, apa? Dia murid saya itu ngasih lihat saya, apa namanya, saya lupa. Adalah satu barang, saya lupa namanya, diikat ke tangan. Kemudian dia punya lagi kalung dipakai kayak batu gitu. Kata yang ngasih, kalau pakai ini kamu akan kebal. Anti bacok, saya bilang. Iya Pak Ustaz kalau mau coba dalam hati saya robek gitu. Kuat Ustaz, saya pernah berantem sama ini. Kagak ngapa-ngapa Ustaz. Ini benar-benar ajib kata dia. Benar-benar bisa bikin kebal, dia cerita. Saya cuma bilang, yakin kebal? Yakin Ustaz. Oh, saya udah baca wiridnya, udah diusap pakai minyak kijang apa gitu bahasa dia itu. Yakin kebal? Yakin. Saya ambil jarum Pak. Kalau nggak kebal, copot nih barang, saya bilang. Balikin ke orang yang ngasih, minta duit balik. Soalnya dia harus bayar mahar 5 juta buat dapetin
Gelang itu kalau ini badan ente tembus, saya bilang, copot, buang, tobat. Saya ambil jarum, Pak. Selama ini kata dia kasih lihat videonya udah praktek pakai pisau, pakai apa, golok di begini-begini. Emang nggak sobek tangannya, nggak kelihatan di video. Tapi saya tahu itu jin ada di situ. Nggak mungkin nggak sobek kalau nggak ada bantuan jin. Berarti kan dia minta tolong makhluk. Saya ngambil jarum ke kamar, jarum istri buat iniin kerudung, jarum pentol. Posat kalau mau coba ambil aja posat pisau di dalam. Tadi kita coba praktek dalam hati saya. Wah, nggak usah pisau, jarum aja dulu sih. Jarum paling patah kata dia. Celak saya bilangnya. Makin sombong. Saya ambil jarum. Mana yang ente rasa ente kuat, nggak akan jebol dengan jarum saya. Dia diam dulu, dia ngambil minyak, dia pakai tuh minyak, dia usap-usap, dia baca ajian. Saya nggak tahu ajian itu apa bunyinya. Dia baca tuh ajian, posat bebas. Terserah posat mau nusuk yang mana. Saya ambil tangan kiri, tusuk, blek, masuk tuh jarum. Detik itu juga melotot dia. Posat kok jebol ya katanya. Iya jebol. Yang kamu pakai jin kok. Jinnya udah kita ikat, mau gimana? Mau sekuat apa jinnya? Kan ada ayat Quran. Kalau ada jin yang mendekat, usir pakai ayat Quran. Jebol, Pak. Berarti kan artinya enggak kebal. Dunia ini yang bisa bikin orang kebal itu duit, bukan wapak, bukan jimat. Orang kalau punya duit kebal, Pak, kebal. Hukum aja kebal, apalagi jin. Nah, jangan sih. Kalau bapak ibu pernah pakai barang-barang begituan, kalau bisa ibu buang saja sudah. Kita pakai Al-Quran, kita pakai sholat, nggak usah takut usah. Kalau nggak pakai ini nanti saya disihir. Ada Al-Quran, ada wirid-wirid yang bisa penolak sihir, ada ayat-ayat ya nggak usah betapa sampai saya pernah ketemu orang Jawa lah, datang ke rumah itu mau laporan bahwa udah selesai bertapa di salah satu gunung. Saya tanya betapanya mau ngapain? Biar sakti, Ustaz. Kesaktiannya apa? Saya bisa baca hati orang. Bisa tahu aura orang. Tapi ternyata enggak sama sekali. Lanjut. Ta'budullaha la tusyriku billah. Amal yang paling bagus sembah Allah, jangan menduakan Allah. Yang kedua, tuqimus sholatal maktubah. Kerjakan sholat wajib. Kemudian wa tu'tiz zakatal mafruḍah. Kerjakan zakat wajib. Wa tasummu ramadan, puasa wajib bulan Ramadan. Nah, kata orang yang nanya ke Rasul ini, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza wa la anqus minhu. Ya Rasulullah, saya cuma mau ngerjain yang wajib aja. Saya nggak akan ngerjain yang sunnah. Yang wajib ini saya kerjain, nggak akan saya tambah, nggak akan saya kurangi. Berarti seumur hidup nih orang nih Arab ini yang nanya ke Nabi, dia cuma ngerjain sholat 5 waktu, kemudian cuma ngerjain zakat, kemudian cuma ngerjain puasa Ramadan, kagak ngerjain sunnah-sunnah yang lain. Itu bagaimana? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah. Rasul ngomong ke sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabat, kalau kamu mau tahu bagaimana penghuni surga, orang penghuni surga bagaimana? Kata Rasulullah, falyanzur ila hada, lihat orang itu. Artinya kalau ada pertanyaan, Pak Ustaz, apakah saya bisa masuk surga kalau saya ngerjain yang wajib-wajib saja? Masuk ke dalam surga sekalipun ngerjain yang wajib-wajib aja. Yang repot wajib bolong, sunnah kagak. Ngarepin surga. Yang Nabi ajarkan, kalau wajib tertinggal, sholat umpama, kerjakan yang namanya qadha. Kalau ngerasa sholat kita nggak sempurna yang wajib, disempurnakan dengan sunnah. Bukan berarti gara-gara sunnah wajib
Ada yang lucu, Pak. Ini saya tanya. Bapak-bapak tahu fadilah tahajud, keutamaan dari tahajud. Bela-belain begadang supaya tahajud menjelang subuh matangan. Sholat tahajud 12 rakaat jam 4 mata ngantuk ketiduran, bangun jam 8 subuhnya lewat. Boleh enggak begitu? Yang bagus tidur dulu baru tahajud supaya subuh masih melek. Kalau ngantuk tahan kopi kayak apa kayak sampai sholat subuh baru pagi tidur. Tidur pagi bukan haram. Tidur pagi bukan nggak boleh. Boleh tidur pagi buat orang yang bangun malam. Ngapain? Buat ibadah. Orang yang bangun malam buat ibadah, paginya tidur, rezeki kagak dipatok ayam. Yang dipatok ayam udahlah begadang, ibadah kagak, paginya tidur, hilang rezeki. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wasiat ke-31 hanya satu hadis. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika arhamar rahimin. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Paten semua? Apa ngantuk semua? Nah, ada kopi kan di belakang. Emang kalau ngaji itu ngantuk Pak, habis kelar ngaji? Sadar. Apa? Ngantuk itu bukan setan ya. Orang ngaji ngantuk bukan setan. Saking sumpeknya keberadaan malaikat, maka sirkulasi udara tidak sempurna masuk ke badan. Bukan udara setan. Di semua majlis, kalau ada orang yang dikasyaf oleh Allah bisa melihat hudur al-malaika, karena ada satu riwayat mengatakan al-malaikatu yata'aqabuna fi salati subhi wa fi salati al-asr. Apalagi terutama kajian subuh. Malaikat itu mondar-mandir dari langit ke masjid-masjid yang mengadakan kajian pada waktu subuh, dan mondar-mandir ke masjid-masjid untuk ngecek orang pada waktu asar. Jadi kalau subuh ngantuk wajar, oksigen yang masuk sedikit karena keberadaan malaikat.